kepada semuanya. Saya ingin masuk ke soal yang diperdebatkan tadi saja, yang menyangkut vonis MK, karena yang umum-umum tadi bagus. Jadi begini, ada yang mengatakan MK itu terkena intervensi politik gitu. Ada yang mengatakan diintervensi oleh parpol, oleh DPR. Ada yang bilang wah itu presiden pasti main gitu. Sebenarnya enggak ada. Di MK sendiri perdebatan seperti tadi ada di perdebatan majelis hakim. Ada 3 kelompok. Satu mengatakan permohonan pemerintah harus dikabulkan karena itu negara. Tapi yang lain mengatakan tidak bisa. Negara itu bukan presiden. Negara itu ya semua lembaga negara ini. Dan pengalaman masa lalu kita membuat undang-undang harus minta izin ke DPR itu karena dulu pemerintah suka-suka sendiri. Di masa lalu kan, lalu dibuat undang-undang itu. Sama-sama ada undang-undangnya. Yang negara tuh undang-undang APBN, yang ini tadi undang-undang yang dipakai oleh DPR. Lalu ada yang bilang, selama ada di APBN, biarkan langsung pemerintah beli. Sisanya yang belum ada di APBN, itu minta izin. Sehingga, nah saya termasuk kelompok yang ketiga, dikabulkan sebagian. Lalu Pak Sodiki termasuk yang menolak tadi, sudah jelas kan? Yang harus mengabulkan dia. Saya mengabulkan Pak Hamdan yang menolak. Jadi di MK pun seperti itu. Sesudah rapat berhari-hari, voting tetap 3-3-3. Kan harus diputus nih. Sesudah diperdebatkan Pak Anwar pindah. Udah saya pindah ke sana, biar cepat putus. Masih kurang juga, 4 menolak, 3 mengabulkan. Lalu 2, seperti saya dan Pak Fadil itu, beda. Kabulkan sebagian. Di voting lagi enggak bisa. Jadi akhirnya agar putus saya pindah ke situ karena tidak boleh diputus kalau kurang 5 gitu loh. Iya, jadi tapi semua pindahnya ada dasarnya yang kuat ya. Jadi semua alasan ini benar, undang-undangnya ada semua. Oleh sebab itu problemnya disinkronisasi undang-undang sebenarnya. Kalau MK diminta suruh nguji undang-undang pasti salah satunya dibatalkan. Tapi ini kan sengketa kewenangan, kita tidak menilai undang-undang, menilai siapa yang berwenang. Nah, DPR berwenang dong, karena ini kalau dibiarkan bisa liar suatu saat. Pernah liar di masa lalu dan bisa terjadi di masa depan. Dan ini ingat sengketa kewenangan, bukan pengujian undang-undang. Dan tidak ada intervensi di sini. Semua seperti ini perdebatannya di Hakim MK pun. Saya pun semula di minoritas. Tapi kalau tetap bertahan masing-masing, tidak akan putus kasus itu. Semakin jelek, saya pindah saja ke yang paling banyak agar menjadi 5. Oke. Baiklah kalau begitu. Satu lagi Pak Mahfud. Ini memang seperti biasa, final dan mengikat, final and binding begitu. Tapi apakah ini bisa menjadi presiden begitu? Untuk ya divestasi ini berikutnya. Kasus sengketa kewenangan. Oleh sebab itu sengketa kewenangan itu hanya berlaku pada kasus yang bersangkutan. Pada kasus yang bersangkutan. Iya, kalau uji undang-undang bersifat erga omnes, berlaku untuk seluruhnya. Kalau ini hanya berlaku untuk sengketa umum. Kalau ada lagi perkara lagi mungkin pertimbangannya beda loh. Itu kata kuncinya. Iya, kalau sengketa kewenangan. Jadi tidak harus kemudian untuk kasus lain pemerintah meminta persetujuan. Tidak boleh jadi presiden yang permanen DPR. ini, tidak boleh. Ini sengketa kewenangan. Sengketa kewenangan itu case by case. Oke, singkat saja Pak Mahfud, kita bicara soal kedaulatan energi. Bagaimana menurut MK mengembalikan kedaulatan energi? Ada Undang-Undang 21/2001 yang sedang diuji begitu, tapi ada beberapa pasal-pasal yang sudah dibatalkan. Ya, untuk yang dibatalkan tuh sudah jelas ya. Misalnya itu terlalu luas bicara kedaulatan energi. Tetapi intinya MK itu mengatakan perubahan harga minyak itu yang dulu itu tidak boleh mengikuti pasar. Artinya apa? Artinya harus dibicarakan oleh pemerintah setiap ada perkembangan, tidak otomatis ikut pasar. Oleh sebab itu ketika pemerintah mengajukan rancangan dan berbicara dengan DPR, justru itu agar tidak ikut pasar gitu kan. Agar tidak otomatis ikut berbicara seperti itu. Menurut saya selama ini prosedurnya sudah tepat lah berdasar undang-undang yang ada gitu. Oke, baiklah kita berikan aplaus kepada sejumlah narasumber. Itulah tadi sajian 1,5 jam suara Anda, suara konstitusi dengan topik menggugat kedaulatan energi.